Di sebuah lembah terpencil yang jarang dijamah manusia, berdiri sebuah masjid tua yang menyimpan aura mistis. Konon, masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi manusia, tetapi juga menjadi kediaman bagi komunitas jin muslim. Suatu hari, seorang tukang bangunan bernama Jaka menerima tawaran pekerjaan untuk merenovasi masjid tersebut. Jaka, yang dikenal sebagai sosok pemberani dan skeptis terhadap hal-hal gaib, menerima pekerjaan itu dengan semangat. Ia tidak menyadari bahwa masjid itu menyimpan kisah kelam yang akan mengubah pandangannya. Sejak hari pertama bekerja, Jaka merasakan keanehan. Suasana di sekitar masjid terasa berat dan mencekam. Angin bertiup kencang tanpa henti, meskipun langit tampak cerah. Sesekali, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang seolah memanggil namanya. Namun, ia berusaha mengabaikannya dan fokus pada pekerjaannya. Saat senja mulai merayap, Jaka memutuskan untuk beristirahat. Ia duduk di teras masjid sambil menikmati kopi dan rokok. Tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan hitam melintas dengan cepat di depannya. Jaka terkejut, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi, pikirnya. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Setiap malam, Jaka selalu mendengar suara langkah kaki di dalam masjid. Kadang-kadang, ia juga mendengar suara orang mengaji. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Jaka mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Saat itu, Jaka sedang tidur di sebuah ruangan kecil di dalam masjid. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara gaduh di luar. Ia mengintip dari jendela dan melihat sekelompok makhluk aneh berkumpul di halaman masjid. Makhluk-makhluk itu berwujud seperti manusia, tetapi wajah mereka sangat mengerikan. Mata mereka merah menyala, dan gigi mereka runcing seperti taring. Jaka dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa bersembunyi di dalam kamar sambil berdoa. Makhluk-makhluk itu terus berputar-putar di sekitar masjid, seolah mencari sesuatu. Jaka merasa bahwa makhluk-makhluk itu sedang mencari dirinya. Pagi harinya, Jaka segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari masjid itu. Ia tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya. Ia merasa bahwa masjid itu memang bukan tempat yang aman bagi manusia. Sejak saat itu, Jaka tidak pernah lagi berani mendekati masjid tua di lembah terpencil itu. Ia percaya bahwa masjid itu memang milik jin-jin muslim, dan ia tidak ingin mengganggu mereka lagi. Sejak kejadian itu, Jaka selalu menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak yang tidak percaya, tetapi ada juga yang mempercayainya. Mereka yang percaya mengatakan bahwa masjid itu memang angker dan berbahaya. Mereka menyarankan agar tidak ada seorang pun yang berani mendekati masjid itu lagi. Kisah tentang masjid jin di lembah terpencil itu pun terus beredar dari mulut ke mulut. Hingga kini, masjid itu tetap menjadi tempat yang angker dan misterius. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, satu hal yang pasti, masjid itu adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kengerian. Setelah kejadian mengerikan itu, Jaka kembali ke kampung halamannya dengan trauma mendalam. Ia menjadi pendiam dan seringkali melamun. Setiap malam, bayangan makhluk-makhluk mengerikan itu terus menghantuinya dalam mimpi. Jaka merasa bersalah karena telah mengganggu tempat tinggal para jin muslim tersebut. Suatu malam, Jaka didatangi seorang kiai sepuh yang terkenal bijaksana. Kiai itu berkata bahwa Jaka harus meminta maaf kepada para jin muslim atas kelancangannya. Kiai itu juga memberikan Jaka sebuah jimat yang berisi doa-doa perlindungan. Dengan berat hati, Jaka kembali ke lembah terpencil itu. Ia membawa sesajen berupa bunga-bunga dan dupa. Sesampainya di masjid, Jaka membakar dupa dan mengucapkan permintaan maaf dengan tulus. Ia memohon agar para jin muslim itu tidak lagi mengganggunya. Setelah mengucapkan permintaan maaf, Jaka merasakan perubahan yang signifikan. Suasana di sekitar masjid tidak lagi mencekam seperti dulu. Angin yang bertiup terasa lebih lembut, dan bisikan-bisikan aneh pun menghilang. Jaka merasa lega dan bersyukur. Sejak saat itu, Jaka mulai belajar tentang dunia spiritual. Ia menjadi lebih religius dan menghormati keberadaan makhluk-makhluk gaib. Jaka juga seringkali mengunjungi masjid tua itu untuk membersihkan dan merawatnya. Ia berharap, dengan melakukan hal itu, ia bisa menebus kesalahannya dan menjalin hubungan baik dengan para jin muslim penghuni masjid tersebut. Namun, suatu hari, Jaka menemukan sebuah kitab kuno di dalam masjid. Kitab itu berisi tentang sejarah masjid dan asal-usul para jin muslim yang menghuninya. Jaka terkejut ketika mengetahui bahwa masjid itu dulunya adalah sebuah tempat suci bagi sebuah kerajaan kuno. Para jin muslim itu adalah para penjaga yang setia menjaga tempat suci tersebut. Jaka menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan masjid itu. Ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menjaga masjid tersebut dari orang-orang yang berniat jahat. Jaka menjadi penjaga masjid jin di lembah terpencil itu, dan ia hidup dengan damai bersama para jin muslim penghuninya. Kisah tentang Jaka, tukang bangunan yang menjadi penjaga masjid jin, terus beredar di masyarakat. Banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan, tetapi ada juga yang menganggapnya gila. Namun, Jaka tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Ia hanya ingin menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, yaitu menjaga masjid jin di lembah terpencil itu.
Waktu berlalu, Jaka semakin tua, rambutnya memutih, dan kulitnya mulai keriput. Namun, semangatnya untuk menjaga Masjid Jin tidak pernah pudar. Ia terus merawat masjid itu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah masjid itu adalah rumahnya sendiri. Para jin muslim penghuni masjid pun semakin menghormati Jaka. Mereka menganggap Jaka sebagai sahabat dan pelindung mereka. Kadang-kadang, mereka membantu Jaka dalam pekerjaannya, seperti membersihkan halaman masjid atau memperbaiki atap yang bocor. Suatu hari, seorang peneliti sejarah datang ke lembah terpencil itu. Ia mendengar cerita tentang Masjid Jin dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Jaka menyambut peneliti itu dengan ramah dan menceritakan semua yang ia ketahui tentang masjid tersebut. Peneliti itu sangat tertarik dengan cerita Jaka. Ia melakukan penelitian selama berbulan-bulan dan menemukan banyak fakta menarik tentang sejarah masjid dan para jin muslim yang menghuninya. Peneliti itu menulis sebuah buku tentang Masjid Jin, dan buku itu menjadi sangat populer. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk mengunjungi Masjid Jin. Mereka ingin melihat sendiri keindahan dan keunikan masjid tersebut. Jaka selalu menyambut para pengunjung dengan ramah dan menceritakan kisah-kisah menarik tentang masjid dan para jin muslim. Namun, ada juga orang-orang yang datang dengan niat jahat. Mereka ingin mencuri artefak-artefak kuno yang ada di dalam masjid atau ingin mengganggu para jin muslim. Jaka selalu berusaha untuk melindungi masjid dan para jin dari orang-orang jahat tersebut. Suatu malam, sekelompok pencuri datang ke masjid dengan membawa senjata. Mereka berniat untuk mencuri sebuah pusaka yang tersimpan di dalam masjid. Jaka berusaha untuk menghentikan mereka, tetapi ia kalah jumlah. Para pencuri itu berhasil masuk ke dalam masjid dan menemukan pusaka yang mereka cari. Namun, ketika mereka hendak membawa pusaka itu keluar, para jin muslim muncul dan menyerang mereka. Para pencuri itu ketakutan dan melarikan diri meninggalkan pusaka tersebut. Jaka sangat berterima kasih kepada para jin muslim karena telah menyelamatkan masjid dan pusaka tersebut. Ia semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam menjaga masjid itu. Ia memiliki teman-teman yang setia, yaitu para jin muslim penghuni masjid. Hingga akhir hayatnya, Jaka terus menjaga Masjid Jin di lembah terpencil itu. Ia meninggal dunia dalam usia yang sangat tua. Jasadnya dimakamkan di dekat masjid, dan makamnya selalu diziarahi oleh orang-orang yang menghormatinya. Kisah tentang Jaka, penjaga Masjid Jin, terus dikenang oleh masyarakat. Ia dianggap sebagai pahlawan yang telah menjaga dan melestarikan sebuah warisan budaya yang berharga. Masjid Jin di lembah terpencil itu pun tetap menjadi tempat yang sakral dan misterius, tempat di mana manusia dan jin hidup berdampingan dengan damai. Setelah Jaka meninggal, masyarakat desa bersepakat untuk meneruskan amanahnya menjaga Masjid Jin. Mereka membentuk sebuah kelompok yang bertugas merawat masjid, menyambut pengunjung, dan melindungi masjid dari orang-orang yang berniat jahat. Salah satu anggota kelompok itu adalah seorang pemuda bernama Hasan. Hasan adalah cucu dari salah seorang teman dekat Jaka. Ia tumbuh besar dengan mendengar cerita-cerita tentang Jaka dan Masjid Jin. Hasan sangat mengagumi Jaka dan ingin mengikuti jejaknya. Hasan belajar banyak tentang sejarah masjid, adat istiadat para jin muslim, dan cara berkomunikasi dengan mereka. Ia juga belajar ilmu bela diri untuk melindungi diri dan masjid dari ancaman. Suatu hari, seorang pengusaha kaya datang ke desa itu. Ia berniat untuk membeli tanah di sekitar masjid dan membangun sebuah hotel mewah. Pengusaha itu tidak peduli dengan keberadaan Masjid Jin dan para jin muslim yang menghuninya. Hasan dan masyarakat desa menolak tawaran pengusaha itu. Mereka tidak ingin Masjid Jin dirusak atau digusur demi kepentingan bisnis. Pengusaha itu marah dan mengancam akan menggunakan kekerasan. Hasan tidak takut dengan ancaman pengusaha itu. Ia dan masyarakat desa bersatu untuk mempertahankan Masjid Jin. Mereka melakukan aksi demonstrasi dan menggalang dukungan dari berbagai pihak. Para jin muslim pun ikut membantu Hasan dan masyarakat desa. Mereka memberikan petunjuk dan kekuatan gaib untuk melawan pengusaha itu. Beberapa kali, para jin muslim menampakkan diri kepada pengusaha itu dan membuatnya ketakutan. Akhirnya, pengusaha itu menyerah dan meninggalkan desa itu. Masjid Jin berhasil diselamatkan dari ancaman penggusuran. Hasan dan masyarakat desa bersuka cita atas kemenangan mereka. Sejak saat itu, Hasan diangkat menjadi pemimpin kelompok penjaga Masjid Jin. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia terus menjaga dan melestarikan Masjid Jin agar tetap menjadi tempat yang sakral dan damai. Hasan juga mengembangkan potensi wisata di sekitar Masjid Jin. Ia membangun fasilitas-fasilitas yang ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat desa. Ia ingin agar Masjid Jin dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa merusak nilai-nilai spiritualnya. Kisah tentang Hasan, penerus Jaka, terus menginspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa keberanian, keteguhan, dan kerja sama dapat mengalahkan segala rintangan. Masjid Jin di lembah terpencil itu pun tetap menjadi simbol persatuan antara manusia dan jin, antara dunia nyata dan dunia gaib. Hingga kini, Masjid Jin terus berdiri kokoh di tengah lembah yang hijau. Suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran selalu bergema di sana, bercampur dengan bisikan-bisikan lembut dari para jin muslim. Masjid Jin menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, keajaiban, dan harapan. Bertahun-tahun berlalu,
Hasan telah menjadi seorang tokoh yang dihormati di seluruh negeri. Masjid Jin semakin dikenal luas, bukan hanya sebagai tempat wisata religi, tetapi juga sebagai pusat dan pelestarian budaya. Banyak mahasiswa, peneliti, dan budayawan datang untuk belajar tentang sejarah masjid, tradisi para jin muslim, dan kearifan lokal masyarakat desa. Hasan mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan itu menggunakan dana dari hasil pariwisata Masjid Jin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasan juga membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit di daerah-daerah terpencil. Suatu hari, Hasan mendapat kabar bahwa ada sebuah perusahaan tambang yang ingin membuka tambang emas di dekat Masjid Jin. Perusahaan itu menawarkan uang yang sangat besar kepada masyarakat desa agar mereka setuju untuk menjual tanah mereka. Hasan menolak tawaran perusahaan tambang itu. Ia tahu bahwa pertambangan akan merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Masjid Jin. Ia mengajak masyarakat desa untuk bersatu melawan perusahaan tambang itu. Perusahaan tambang itu tidak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat desa, mulai dari memberikan suap hingga melakukan intimidasi. Namun, Hasan dan masyarakat desa tetap teguh pada pendirian mereka. Para jin muslim pun ikut membantu Hasan dan masyarakat desa. Mereka memberikan mimpi-mimpi buruk kepada para pekerja perusahaan tambang dan membuat mereka sakit. Beberapa kali, para jin muslim menampakkan diri kepada para petinggi perusahaan tambang dan membuat mereka ketakutan. Akhirnya, perusahaan tambang itu menyerah dan meninggalkan desa itu. Masjid Jin berhasil diselamatkan dari ancaman pertambangan. Hasan dan masyarakat desa bersuka cita atas kemenangan mereka. Hasan terus memimpin masyarakat desa dengan bijaksana dan adil. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ia menjadi teladan bagi generasi muda dan inspirasi bagi banyak orang. Di usia senjanya, Hasan mewariskan amanahnya kepada seorang pemuda bernama Ali. Ali adalah cucu dari Hasan dan memiliki semangat yang sama dengan kakeknya. Ali berjanji akan terus menjaga dan melestarikan Masjid Jin serta meneruskan perjuangan Hasan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasan meninggal dunia dalam usia yang sangat tua. Jasadnya dimakamkan di dekat makam Jaka, dan makamnya selalu diziarahi oleh orang-orang yang menghormatinya. Hasan meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya, yaitu semangat untuk menjaga alam, melestarikan budaya, dan memperjuangkan keadilan. Masjid Jin di lembah terpencil itu pun tetap berdiri kokoh sebagai simbol persatuan antara manusia dan jin, antara dunia nyata dan dunia gaib. Kisah tentang Masjid Jin dan para penjaganya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik dan menjaga bumi ini. Dan begitulah akhir dari kisah Masjid Jin di lembah terpencil, sebuah kisah tentang keberanian, keteguhan, persatuan, dan harapan. Sebuah kisah yang akan terus hidup dalam ingatan dan hati setiap orang yang mendengarnya.